Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami umat-Mu, yang Tuhan ciptakan dari debu tanah, tetapi Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh karena itu kami harus bersyukur senantiasa kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu. Engkau juga menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu saat kami menjadi percaya kepada-Mu dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani kami dalam menggapai cita-cita kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Khotbah untuk kita pada ibadah kebaktian sektor hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Mari kita ikuti pembacaan nats tersebut kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah aku maksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah." Demikian nas firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yohanes Pembaptis disebut pendahulu Yesus, atau seorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Berarti dalam karya Yohanes Pembaptis, justru Yesus yang menjadi pusat perhatian di dalam membangun iman. Yohanes membaptis dengan air di Sungai Yordan sebagai tanda perubahan hidup atau sebagai pertobatan. Tetapi Yesus baptis dalam nama Yesus, itu adalah sakramen atau tanda lahiriah bagi seseorang yang telah diterima menjadi anggota kerajaan Allah dalam Yesus. Artinya, baptisan Yohanes tidak bermakna pada keselamatan manusia, tetapi baptisan dalam nama Yesus itu adalah tanda kepada keselamatan. Inilah sebabnya, maka Yohanes menunjuk kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang berkata, Yesuslah keselamatan itu. Jadi saudara-saudara, sentral pengharapan kepada keselamatan adalah dalam Yesus Kristus. Ibu bapak yang terkasih, tema pokok yang penting kita lihat dalam nas ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Hal yang menarik perhatian membaca nas ini adalah perkataan Yohanes yang agak paradoks atau bertentangan. Antara lain, pertama, Yohanes berkata yang datang dari belakang, datang setelah aku, tetapi ia lebih dahulu daripadaku. Yohanes menyebut perkataan ini sebanyak 3 kali, yakni pada ayat 15, 27, dan ayat 30. Dua, perkataan Yohanes yang mengatakan aku pun tidak mengenal dia, ayat 31. Kenapa Yohanes menyaksikan orang yang tidak dia kenal? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ibu bapak terkasih, kedua perkataan Yohanes yang agak paradoks ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa Yohanes dengan Tuhan Yesus adalah dua pribadi yang dipersiapkan oleh Tuhan
dalam rangka rencana keselamatan umat manusia yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, kita akan melihat beberapa hal yang perlu dikotbahkan dari nas ini sebagai berikut. Pertama, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Domba di Israel itulah yang biasa dijadikan sebagai persembahan sembelihan untuk penghapusan dosa, persembahan untuk perdamaian dengan Allah. Hal seperti itulah yang Israel lakukan saat-saat terakhir di Mesir. Mereka mengorbankan domba dan darahnya dioleskan di atas pintu rumah tiap orang Israel. Maka malaikat pembunuh melewatkan rumah itu sehingga seluruh penghuninya selamat. Inilah yang dirayakan dengan Paskah. Untuk penghapusan dosa, Yesuslah sebagai korban perdamaian dengan Allah lewat salib, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk membayar lunas hutang dosa-dosa manusia. Kedua, datang dari belakang tetapi ia lebih dahulu dari aku. Artinya, sebelum Yesus bekerja di dunia ini, Yohaneslah pendahulunya. Dalam bahasa Batak disebutkan, si Yohanes siritis dalan manang si tas-tas nabur ni Tuhan Yesus. Dengan khotbahnya tentang pertobatan, Matius 3 ayat 2, Lukas 3 8, bahkan Markus mengatakan awal kabar baik atau Injil adalah dari Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 1 sampai 3. Tetapi Yesus adalah yang pertama, terdahulu dari Yohanes. Artinya, Yesus adalah anak Allah, sedangkan Yohanes adalah manusia yang disuruh sebagai nabi, sebagai pendahulu Yesus dengan khotbah tentang pertobatan. Ketiga, aku pun tidak mengenal dia. Ala ibana marsuruau membaptis dengan air. Artinya, Yohanes membaptis bukan dari kehendaknya sendiri. Yohanes berkhotbah Tuhan yang menggerakkan dan Yesus yang menggerakkan supaya ia mampu menunjuk kepada Yesus yang akan membaptis dengan roh. Yang keempat, yang aku lihat itulah yang kusaksikan. Saudara-saudara, Yohanes melihat Roh Kudus dari Allah hingga pada Yesus, dan ia mendengar suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17, Markus 11 ayat 11b, Lukas 3 22, Matius 17 ayat 5b. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesuslah yang ditentukan Allah sebagai jalan keselamatan. Yesuslah yang ditentukan Allah untuk dituruti dan didengarkan ajaran serta nasihatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menyaksikan, menunjuk kepada Yesus bahwa dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Suara dari surga yang berkata, dia anak yang dikasihi Allah, dengarkanlah dia. Pertanyaannya saudara-saudara, kepada siapakah Yohanes bersaksi? Yohanes bersaksi kepada umat Israel dahulu, tetapi sekarang disaksikan kepada kita manusia di seluruh dunia ini. Setelah kita menerima kesaksian dari Yohanes Pembaptis, kita pun harus ikut juga menyaksikan Yesus. Karena kita sudah mengenal Dia, penebus dosa-dosa kita, sehingga kita selamat dari kematian yang kekal. Ketika kita belum bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus, mesti terlebih dahulu menghayati tentang Yesus yang memikul dosa kita di kayu salib supaya kita hidup. Oleh karena itu, wajiblah kita mengucapkan syukur kepada Yesus. Wajib kita setia menyembah Dia, memuji memuliakan namanya, memuji memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Jika Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tetapi pada zaman sekarang kita harus berkata, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus semua dosa-dosaku. Karena itu aku selalu bersyukur kepadanya atas segala kebaikannya. Pengakuan seperti itulah yang menjadikan kita semakin matang dan dewasa dalam kekristenan di tengah kehidupan ini. Tuhan memberi kekuatan pada kita untuk menyaksikan Yesus sebagai juru selamat
penebus dosa manusia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang tiada tara, atas pengorbanan-Mu yang tidak ternilai harganya. Dengan pengorbanan-Mu, Engkau disebut sebagai anak domba Allah. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, menyaksikan-Mu dengan cara apapun yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus, agar kami boleh memenuhi tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Perbolehkan kami, izinkan kami untuk menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.